dan meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan baik offline ataupun online. Berikutnya adalah Ibu Iip Latifah. Ibu Iip Latifah sendiri memiliki peran guru penggerak sebagai coach bagi guru lain dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu saya pernah membimbing guru lain untuk cara pembuatan video pembelajaran melalui aplikasi Screencast Amatic. Di kegiatan ini, saya membimbing rekan guru lain untuk mampu memanfaatkan teknologi dengan pembuatan video pembelajaran. Nah, strategi penguatan yang dilakukannya antara lain terus berkolaborasi dengan guru, dengan seluruh guru, saling berbagi dengan rekan sejawat, meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan baik offline dan online. Selanjutnya adalah Bapak Taspan. Perannya adalah menjadi coach bagi guru lain dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif. Lanjut, Pak. Kegiatan yang dilakukannya antara lain yaitu pengelolaan kinerja PMM, kegiatan kolaboratif budaya 5S, satu lagi kegiatan kolaboratif PHBI. Nah, strategi penguatan yang dilakukannya antara lain terus berkolaborasi dengan seluruh guru, saling berbagi dengan rekan sejawat, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan baik offline ataupun online. Dan satu lagi adalah Bapak Rika Nur R. Dengan perannya adalah menjadi coach bagi guru lain. Dengan nilai yang ditonjolkan adalah inovatif. Kegiatan yang dilakukannya antara lain, saya pernah membimbing guru lain dalam penyusunan perangkat pembelajaran, mendampingi dalam penggunaan aplikasi pembelajaran daring pada masa pandemi, berbagi mengenai penggunaan aplikasi ujian serta bagaimana menggunakannya. Adapun peran yang strategi penguatan strategi penguatannya antara lain yaitu mengikuti pelatihan daring ataupun luring, saling berbagi dengan rekan sejawat, ada lagi mencari serta mencoba aplikasi-aplikasi baru, dan yang terakhir mempelajari hal-hal baru khususnya di bidang teknologi karena kemajuan di bidang teknologi sangatlah pesat. Kita sebagai guru harus terus berkembang. Nah, adapun peran dan nilai yang dimiliki kami berempat adalah mendorong kolaborasi dengan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Selanjutnya, rancangan kegiatan yang akan kami lakukan yaitu, lanjut Pak, lanjut. Oh ada ya, yaitu kelihatan ceritakan, astagfirullah, yaitu membuat sebuah kegiatan pembiasaan. Bismillah, ulangi ya Pak. Yaitu rancangan kegiatan yang akan kami lakukan nih. Rancangan kegiatan yang akan kami lakukan yaitu membuat sebuah kegiatan pembiasaan yang akan menjadi kebiasaan baik bagi murid sehingga akan memberikan dampak kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, kegiatan tersebut dinamakan Go Clean. Go Clean ini sendiri merupakan salah satu program kerja yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Dengan diadakannya program Go Clean ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk semua warga sekolah agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar baik dalam maupun di luar sekolah.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih dan kami serahkan kepada Ibu Iip sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Nurian. Demikian tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami yang telah disampaikan oleh Bu Nurian. Berikutnya adalah penyampaian umpan balik konstruktif dari kelompok lainnya. Mangga Bapak Ibu perwakilan dari kelompok lain untuk menyampaikan umpan balik konstruktifnya. Mangga Bapak Ibu ada? Kelompok 1 ya yang umpan balik ya? Ya betul Bu Lulis. Kelompok 1 Pak, mangga. Baik, barangkali saya dulu Pak. Ya, mangga Pak Yudin. Mangga Pak Wahyudin. Mewakili kelompok 1. Sepertinya udah bagus sekali Bu Nurian. Sudah sempurna. Cuma ini ada satu masukan, saya pernah mendapatkan satu masukan bahwa tadi terakhir itu pembiasaan Bu ya, go clean ya Bu ya. Iya, go clean benar Pak. Ya, untuk pembiasaan itu sebelum proses pembiasaan itu harus ada proses sebelumnya sebenarnya. Namanya proses penyadaran. Jadi jangan sampai seorang anak itu hanya biasa aja gitu. Tanpa ada sadar dirinya tuh. Jadi ada kritikan dari media katanya sebelum pada proses pembiasaan itu hendaknya dibuat proses penyadaran dulu. Sehingga kalau hanya proses pembiasaan, sedangkan sebut saja kasusnya berbeda, nanti si anak tidak mengerjakan. Karena yang dia biasa lakukan hanya itu gitu, hanya karena biasa saja. Tapi kalau munculnya dari proses penyadaran, sadar bahwa itu harus diapakan, gitu, terapinya bagaimana, digunakan untuk apa, itu saya pikir itu dampaknya jauh lebih bagus lagi, Bu. Jadi sebelum sampai ke pembiasaan, lakukan dulu proses namanya proses penyadaran, membuat siswa menjadi sadar gitu. Itu aja Bu Nurian, terima kasih. Oke, mangga Bapak Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Wahyudin ya atas masukannya, itu sangat bagus sekali gitu kan. Nanti akan saya tambahkan gitu kan di hasil tugasnya. Saya menanggapi juga memang apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudin benar adanya gitu kan. Tentunya kita harus memberikan dulu penyadaran juga terhadap siswa gitu ataupun murid sebelum adanya kebiasaan. Tetapi terkadang bagaimana sih caranya kita memberikan itu juga agak sedikit dilematis gitu kan. Terkadang kita mau memberikan dulu pembiasaannya supaya terbiasa, akhirnya mengerti dan sadar, atau menunggu sadar dulu baru memulai kebiasaan. Nah itu nih kadang ada agak kontradiktif gitu Pak. Terkadang saya juga agak dilema juga gitu kan, mana yang harus didahulukan. Tapi kami berdiskusi bahwasanya semoga biasanya kan terkadang kita itu bisa sesuatu dan sadar sesuatu itu hanya karena dua hal Pak. Yang pertama karena terbiasa, atau yang kedua terpaksa. Gitu kan, kita mau yang mana nih, mau dipaksakan atau mau dibiasakan. Nah akhirnya kita setelah kami berdiskusi, kita memilih kepada pembiasaan. Semoga dengan hal-hal yang dibiasakan itu nanti anak-anak akan sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah kebiasaan yang baik, tidak perlu di sekolah saja, bisa di luar sana. Dan akhirnya pada finishnya gitu kan, goalnya mudah-mudahan hal tersebut yang sudah dibiasakan di sekolah bisa juga nanti diaplikasikan ketika mereka berada di luar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menambahkan
Mangga Bu Nurian. Untuk pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Wahyudi ya? Pak Pak Wahyudi. Wahyudi ya. Dan saya setuju sekali dari jawaban dari Bapak Rika ya. Benar, menurut dari kelompok kami, kenapa kami mengambil dari pembiasaan tersebut, karena memang sebenarnya memang pembiasaan itu kan dari kesadaran ya. Kalau nggak sadar pasti nggak akan terbiasa gitu. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit ya tentang maksudnya gimana kami di sekolah, di TK gitu, untuk mengajarkan pembiasaan itu sendiri. Jadi anak itu tidak terpaksa dan tanpa harus kita suruh pun mereka tahu gitu bahwa apa yang misal kayak buang sampah itu harus di mana gitu. Jadi mereka tahu gitu. Hanya dengan kita kasih tahu mereka tahu gitu, langsung menjalankan gitu. Jadi gini Pak Wahyudi, kebetulan di TK kami selalu memberikan pembiasaan-pembiasaan itu agar anak-anak itu terbiasa dan menyadari gitu. Dengan cara biasanya kami setiap pagi itu setiap akan memulai kegiatan, nah kami selalu biasakan itu yang namanya membuat kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Kesepakatan kelas ini bukan dari kita yang membuat, bukan bu gurunya, tapi kita berikan kesepakatan kelas itu kepada anak-anak didik kita, gitu. Kayak saya kebetulan saya megang anak playgroup ya, gitu. Jadi tetap Bu, saya ajarkan mereka juga bagaimana cara pembuatan kesepakatan kelas itu. Misal kita berikan pertanyaan, hari ini kesepakatan kelas kita apa? Misal tujuan kita 1, buang sampah pada tempatnya, gitu. Kan karena kita di sini yang kita fokuskan go clean ya, bagaimana caranya tadi tuh agar anak terbiasa tanpa harus ada keterpaksaan gitu. Nah kalau bisa itu setiap pagi itu kita rutinkan itu dulu dengan adanya kesepakatan kelas itu gitu. Jadi misal ya itu tadi kita tulis di papan tulis, kita tulis berarti dengan adanya Go Clean ini kita mau apa nih anak-anak gitu. Gimana caranya untuk kita bisa menjaga lingkungan sekolah ini tetap bersih. Nah gitu. Memberi pertanyaan terbuka dulu gitu. Baru akhirnya kan nanti anak-anak akan menjawab tuh pertanyaan kita. Baru kita tulis gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Dan nanti kalaupun misal ada anak yang buang sampah sembarangan, kita bisa kembalikan lagi kepada kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi seperti itu Pak. Tambahannya dari saya. Mangga barangkali ada yang mau menambahkan Pak Taspan? Tambahan dari saya sepertinya waktunya habis Bu Ip. Ya baik Pak. Jawaban Pak Rika juga sudah mewakili, termasuk masukan dari Pak Wahidin pun itu kan sebuah masukan yang konstruktif. Menurut hemat saya itu bisa dijadikan parameter untuk sejauh mana di sekolah masing-masing apakah memang diberlakukan penyadaran dulu atau pembiasaan. Saya rasa ini karakter ini kan setiap sekolah akan diketahui lebih detailnya oleh masing-masing guru beserta kolaborasi komunitas di sekolah tersebut. Menurut saya itu Bu Ip. Ya, baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin atas umpan baliknya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjawab tanggapan Bapak. Ya demikian tadi presentasi kelompok kami. Langsung mungkin ke kesimpulan. Mangga Pak Rika. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Langsung saja pada intinya. Kesimpulannya ialah ketika dalam kegiatan hari ini tadi dapat disimpulkan bahwasanya segala sesuatu hal yang kita biasakan akan menimbulkan kebiasaan juga. Kebiasaan baik akan menimbulkan kebiasaan baik. Ditambah juga ketika kebiasaan itu berjalan dengan baik, maka secara tidak langsung kesadaran pun sudah berada di situ. Jadi padanya ketika pembiasaan dan penyadaran itu dimulai, pasti akan berjalan secara beriringan. Kalau kita tidak sadar, maka kebiasaan juga tidak akan muncul. Kalau pembiasaannya muncul, maka kesadarannya sudah timbul. Itu saja penutup di pertemuan dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rika.
Alhamdulillah diskusi kelompok kami sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua atas perhatiannya. Terima kasih atas pemikiran yang sangat berharga tadi dari Pak Wahyudin. Baiklah, kita tutup kegiatan diskusi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baiklah, semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan diskusi ini memberikan manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hebat semuanya. Alhamdulillah 3 kelompok kita sudah selesai ya mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian, tadi kan sudah serius-serius. Sekarang kita ice breaking dulu sebentar. Nah, coba kita sekarang ice breakingnya adalah melanjutkan lagu. Biar seru. Kalau tadi melanjutkan kata kan? Nah, kalau sekarang melanjutkan lagu. Misalnya nih saya, langit-langit alangkah indahmu, Pak Pandi melanjutkan. Kemudian nanti Pak Pandi melanjutkan lagi, melempar lagi, dilanjutkan yang berikutnya. Itu ya. Siap? Ya, Bu. Lagunya ya, Bu. Lagu Jawa, Bu. Kan tadi udah serius banget. Semuanya serius banget semuanya. Sekarang bergembira dulu. Oke, siap ya. Kameranya dibuka biar kelihatan. Oke, saya mulai ya. Ibu kita Kartini, Bu Lilis. Putri sejati, Pak Rika. Apa lagi? Oh, Pak Rika. Kalau apa ya, yang boleh lempar. Pak Rika lempar. Wah, Pak Rikanya nggak ada. Jangan fokus dulu. Hanya on, Lilis. Oh, dokol. Speakernya nyalain. Ya, Pak Pandi. Pandi. Apa kena? Yang Putri Indonesia. Indonesia. Pak Rika, orang kedengeran, Pak. Tadi Kak ulangi Pak, nggak kedengeran. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Kapan dia aja bukan? Pak Tasman. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang Jangan panjang-panjang Pak. Jangan panjang-panjang. Jahit. Bu Nanik. Tunggu besar cita-citanya bagi Pak Wahyudin. Indonesia. Gampang bener. Satu lagi lagunya, satu lagi. Lagu Jawa, Bu. Pak Wahyudin apal banget lagu Jawa, Pak bukan? Lagunya ya. Lagunya Tanah Airku Indonesia. Bu Lilis. negeri elok aman cinta Bu Iif. Aduh, nggak bisa, Bu. Anak Nini. darahku. Buyang. Pandi. Wes, kuku lanjut. Yang kupuja sepanjang masa. Lanjut, Maning. Ayo. Tanah air. Aman dan makmur, Pak Wahyu. Lanjut Bu Lilis. Pulau ke lautan amat. Pulau. Melati pujaan bangsa. Sejak dulu. Tangan dua semuanya. Oke. Kita bahagia dulu.
Ya, dengan ini kan kita juga jadi merasa nanti kalau misalnya anak-anak tiba-tiba ditembak itu mungkin seperti itu perasaannya gitu ya. Iya, iya. Mari kita, alhamdulillah sudah selesai ya diskusi tentang, izin saya share screen dulu. Tadinya saya mau panggil PP juga. Nah ya, jadi tadi kan kita sudah diskusi tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan umpan balik konstruktif terhadap pemaparan kelompoknya. Dan pada umumnya tadi sudah baik ya kalau misalnya dilihat dari pemaparan dari teman-teman tadi bahwa sebetulnya nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sudah hampir teman-teman miliki semuanya gitu. Hanya mungkin perlu penebalan dan perlu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik. Tuh. Soalnya kadang-kadang misalnya jadi jangan sampai dari kelima nilai itu satu tumbuh, satu tidur. Atau misalnya kita dua tumbuh, satu tidur. Jadi diupayakan ya kita itu senantiasa berubah, senantiasa menggali kompetensi kita agar kelima-limanya itu ada di dalam diri kita. Adapun misalnya, yang ini sudah nampak, yang ini belum, ya berarti tinggal menebalkan yang belumnya. Kemudian yang nampaknya bagaimana kan, itu adalah tinggal dikuatkan. Tuh. Nah, kemudian sebelum kita nanti ini, oke, kita refleksi dulu. Ya, udah nyanyi-nyanyi gitu, tadi kita refleksi dulu di Padlet aja biar Padletnya saya share di kolom chat. Ya, silakan. Jadi untuk yang pertama refleksinya adalah minggu kemarin itu kan 2 minggu yang lalu teman-teman kan membuat surat ya. Nah, jadi ya membuat surat dan pada umumnya juga sudah membuat, itu sudah selesai alhamdulillah kelompok kita. Nah, sekarang siapa rekan dalam kelompok Anda? Berarti kalau dalam kelompok tadi di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memilih satu nilai yang Anda sendiri itu nah, nilainya nilai apa yang perlu saya kembangkan tapi sudah dimiliki oleh teman saya. Kemudian yang nomor 2-nya, kenapa nilai itu penting untuk Bapak Ibu dan bagaimana proses kelompok dan bagaimana proses kolaborasi dalam kelompok. Silakan.
Iya, Pak Pandi, Bu Lilis, Pak Hastan, Bu Rahayu.
Sudah semua, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9 berarti 2 lagi, 3 lagi ya, yang nomor 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang nomor 1-nya 1 orang lagi. Itu kan 12 ya? Ya, Bu. Sambil kita menunggu yang lain selesai, kita coba konfirmasi ya, refleksi terhadap siapa rekan yang dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki nilai 1 yang masih Anda perlu kembangkan. Nilai apakah itu? Nah, silakan Pak Pandi. Kapan? Oke. Ya. Iya, Bu. Ya. Kalau saya mau Bu, siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki 1 nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Nilai apakah itu? Nah, rekan saya adalah Bu Lilis Septiana Varianti. Nilai yang perlu dikembangkan itu adalah kolaborasi. Ya, karena terus terang kalau Ibu Lilis itu sudah punya potensi yang luar biasa untuk kolaborasi, tapi perlu dikembangkan lagi biar usahanya lebih maju lagi. Amin. Ya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, Bu, sebab sudah melanglang buana, Bu, itu. Ya, Bu Lilis. Makasih Pak Pandi. Ya, semoga sukses. Support. Ya. Terima kasih Bu Ai. Ya, terima kasih Pak Pandi. Nah, sekarang mau konfirmasi lagi nih. Nggak janjian kan Bu Lilis? Nggak janjian, Bu. Satu lekting, Bu. Jadi kebetulan pernah satu sekolah, Bu, saya sama Pak Pandi tuh, Bu. Oh iya benar. Ya, silakan Bu. Saya, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya untuk pertanyaan yang nomor 1. Siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda memiliki 1 nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Rekan saya adalah Pak Pandi, Bu. Kebetulan kalau Pak Pandi mah kita pernah dalam satu sekolah yang sama dan kita sama-sama membesarkan sekolah kita di SMP Negeri 3 Jatibarang. Kita sering berkolaborasi, Bu, dan alhamdulillah banyak sekali program-program kami yang berhasil. Dan di sini saya salut sama Pak Pandi karena ada ide-idenya yang ternyata setelah kita kolaborasikan sangat spektakuler gitu. Nah, akhirnya di sini saya merasa bahwa saya yang kurang adalah kolaborasi, Bu. Kolaborasi yang lebih ditingkatkan lagi supaya lebih memberikan hasil yang maksimal untuk program-program di sekolah saya yang sekarang gitu. Terima kasih, itu saja Bu atas waktunya. Terima kasih Bu Lilis. Coba saya mau mendengar Bu Ida. Ya, silakan Bu Ida. Baik Bu, ini masih nomor 1 ya Bu ya? Masih iya. Ya. Untuk nomor 1 di sini, nanti sebentar. Rekan yang memiliki nilai ya Bu ya, yang memiliki nilai yang tidak saya miliki gitu ya Bu ya? Iya. Di sini saya melihat Pak Saifuddin ya, itu memiliki nilai inovasi sebenarnya Bu. Karena di sini saya banyak mendengar banyak ide-ide yang diberikan untuk program-program di sekolahnya, misalnya
ada tadi itu menyampaikan bagaimana cara untuk membuat tata tertib sekolah, di mana itu diterapkan dan tentunya apa namanya, ya setelah saya dengar itu bagus gitu. Dan perlu juga diterapkan di sekolah saya sepertinya. Tuh. Dan untuk membuat program-program seperti itu masih perlu saya untuk kembangkan ya Bu ya. Saya belum bisa begitu. Nah, jadi dari sini tentunya saya bisa belajar ilmunya dari Pak Saifuddin, dan tentunya ke depan mungkin bisa saya lebih banyak lagi berkolaborasi untuk supaya saya juga bisa untuk berinovasi begitu Bu. Barangkali itu saja Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ida. Jadi menurut Bu Ida, Pak Saifuddin ya, yang belum Bu Ida miliki gitu, tapi yang sudah dimiliki oleh Pak Saifuddin, yaitu nilai inovatif ya. Iya. Oke, Iya. sekarang ini nih, kayaknya saya mau juga Pak Wahyudin. Ya Bu. Hmm. Untuk nomor 2 ya Bu ya? Ya, masih nomor 1 Pak. Oh, nomor 1. Ya. Mungkin Masih agak dekat dengan Ibu Ida tadi Bu, bahwa ada teman rekan saya Pak Asmuni, ada nilai inovasi terkait dengan regulasi tentang tata tertib. Kami coba untuk mengaplikasikan dan mungkin akan dipadukan di-matchingkan dengan tim ICT sehingga regulasi atau pensekoran atau pemberian poin bagi anak-anak yang melanggar itu tidak dari buku saja Bu, tidak offline tapi kita online kan. Sehingga yang terlibat yang dulu itu seolah-olah itu ranahnya ranah kesiswaan saja. Tapi kalau sudah di-online-kan, siapapun bisa buka, misal ada guru A melihat ada siswanya yang melanggar, bisa jadi si guru A itu kalau sudah di-online-kan bisa memberikan poin, Bu. Jadi ditingkatkan dari hanya membuat secara offline, menuliskan di lembar-lembar buku, kemudian dialihkan menjadi pemberian skor secara online. Ini mungkin akan kami terapkan di sekolah kami. Ini terinspirasi dari Pak Asmuni nih Bu. Oke. Begitu Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wahyudin yang sudah terinspirasi oleh Pak Asmuni. Saya nyari Pak Asmuni, di mana nih yang nomor 1-nya Pak Asmuni? Pak As nulis nggak? Udah nemu. Ya udah kita ini aja pindah ke nomor 2. Nah, karena berhubung waktu juga ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok. Enggak, Pak. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu yang luar biasa pada refleksi hari ini. Alhamdulillah saya kebagian poin nomor 2, mengapa nilai itu penting. Tapi sebelum menjawab nomor 2, saya mau merujukkan dulu Bu ke nomor 1. Karena ini ada hubungannya. Karena kebetulan saya pribadi itu memilih Pak Rika Bu. Ini tanpa bermaksud mengebirikan ibu-ibu yang lain, karena kebetulan ibu-ibu di kelompok saya itu sama Bu. Sama-sama memiliki nilai kolaboratif. Dan kebetulan Pak Rika yang berbeda Pak Asmuni, yaitu nilai inovatif. Dan kebetulan pula nilai inovatif ini Bu yang perlu saya belajar dan perlu saya kembangkan, terutama sharing-sharing dari Pak Rika yang sangat luar biasa ketika ada aplikasi pembelajaran ataupun perangkat-perangkat yang mendukung itu, beliau menginisiasi bahkan sampai menjadi coach untuk guru-guru yang lain. Sementara saya pribadi itu memiliki atau menyenangi kolaborasi tapi belum terlalu tebal pada inovasi Bu. Artinya masih saya pala pilih ketika ini dengan perangkat pembelajaran yang sangat menguntungkan siswa, maka saya juga ikut memilih seperti itu.
Artinya mengapa inovasi itu dianggap penting terlebih pada proses kolaborasi, karena ya inovasi ini bagian penting dari kolaborasi. Ketika tadi yang saya contohkan Pak Rika sudah menginisiasi menjadi inovator atau memilih perangkat pembelajaran dan itu diimbaskan ke Bapak Ibu guru yang lain, ya itulah sebenarnya sudah berkolaborasi, Bu. Hanya saja tadi sumbernya adalah dari inovatif tersebut. Jadi yang tadi saya mau sampaikan kembali bahwa mengapa nilai inovatif ini dianggap penting, karena inovatif ini merupakan jiwa dan menjiwai untuk proses kolaborasi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan refleksi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ini yang berbeda juga mungkin ya, Bu Nani yang memilih nilai mandiri ya, mandiri yang berbeda. Itu Bu, di sini berarti nilai apa ya Bu pertanyaannya tuh, nilai yang harus dikembangkan dalam kelompok. Mengapa nilai itu penting? Mengapa nilai itu penting untuk Bapak Ibu kembangkan dan untuk proses kolaborasi kelompok. Di sini saya mengambil nilai mandiri ya Bu, mandiri, inovasi dan kolaborasi, karena ketiga nilai itu kalau kita gabungkan dalam satu kelompok itu kan penyatuan daripada ide-ide dari beberapa pikiran-pikiran yang berbeda Bu. Nah, itu kan berarti ada penyatuan ide-ide yang itu berarti harus ada proses kolaborasi, sehingga nanti kita harus mencari mana nih sekiranya nilai diri itu yang bisa dijadikan ide inovatif buat kita ya. Nanti yang nilai-nilai ini kan bermanfaat buat nanti sebagai kita nilai dan peran guru penggerak yang mana diaplikasikan ke dalam dunia nyata terhadap anak murid kita. Itu Bu Ai menurut saya. Iya, terima kasih Bu Nanik ya yang sudah memilih nilai mandiri yang berbedanya dengan yang lain. Baiklah teman-teman, kita ini sebentar ya sebelum kita tutup. Nah, jadi kita mengingat kembali pada sesi 1 bahwa dalam nilai dan peran guru penggerak itu, nah di sini akan dibahas itu kan 3 ya. Bagaimana manusia tergerak, kemudian bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia. Nah, kemudian dalam manusia tergerak itu kan ada cara kerja otak. Cara kerja otak itu ada berpikir cepat, kemudian ada berpikir lambat gitu ya, yang disampaikan teman-teman di LMS. Kemudian 5 kebutuhan manusia yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian tahap tumbuh kembang otak juga ada wiragari wirama, kemudian tahap perkembangan psikososial yaitu. Kemudian bagaimana manusia tergerak, nah ini ada teori pilihan, kemudian motivasi intrinsik, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila dan nilai guru penggerak. Nah yang kita tekankan hari ini itu kan nilai-nilai guru penggerak, bahwa nilai-nilai guru penggerak itu kan ada 5, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan kalau saya lihat tadi bahwa teman-teman itu sudah memiliki ada yang sudah tebalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Bahkan mungkin sebetulnya ada yang sudah 5-5-nya, hanya ada yang belum tebalnya. Kemudian, nah bagaimana menggerakkan manusia? Nah tentunya dalam menggerakkan manusia, kita itu harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Kemudian ada diagram identitas gunung es. Gitu. Saya sebetulnya ingin membuat lebih panjang gitu, tapi karena kita waktunya sekarang itu sebentar gitu ya, dan ini juga sudah ditunggu oleh yang lain, maka mungkin yang akan lebih panjangnya adalah di elaborasi pemahaman. Kemudian ada peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, student agensi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini semua sebetulnya ya tadi saya sampaikan bahwa teman-teman sudah memiliki, hanya ada yang belum ditebalkan, ada yang sudah tebal, tinggal dipertahankan gitu ya, atau tinggal ditingkatkan kembali. Nah itu berarti tugas kita itu adalah
menebalkan dan meningkatkan gitu ya dari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian saya share screen dulu ke apa? Rada ngebut ini. Ya. Untuk ya, sampai kita di penutup, yaitu di penutup itu nanti ada foto bersama itu terakhir, tapi ada kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini adalah yang pertama tadi adalah mengunggah tugas di unggah tugas Rukol, yaitu yang pertama. Due date-nya adalah tanggal 22. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Nah, dalam demonstrasi kontekstual, nah teman-teman itu adalah membuat skenario lengkap ya tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, di sini jadi boleh formatnya boleh presentasi PowerPoint, boleh poster, boleh peta pikiran, boleh video, audio ya, yang sesuai dengan yang menggambarkan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian selain demonstrasi kontekstual, teman-teman juga tanggal 22 itu mengikuti elaborasi pemahaman ya. Bahwa dalam elaborasi pemahaman teman-teman ditugaskan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan seputar materi, nilai dan peran guru penggerak kepada instruktur gitu. Kemudian menyimak diskusinya dan merefleksikan pemahamannya. Kemudian yang berikutnya adalah koneksi antar materi. Nah, ini juga bahwa teman-teman adalah membuat kaitan antara materi modul 1.2 dengan modul 1.1. Jadi, nilai dan peran guru penggerak ya dengan filosofi KHD menggunakan model refleksi 4T. Ya, baik itu dalam bentuk tulisan naratif, poster atau peta pikiran, PowerPoint, video atau audio sederhana. Tentunya teman-teman juga harus memperhatikan rubrik penilaian yang harus kita perhatikan gitu ya. Kemudian terakhirnya di modul 1.2 ini adalah aksi nyata. Bahwa dalam aksi nyata ini teman-teman adalah melaksanakan tulisan pada refleksi 4P ya di bagian koneksi antar materi pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat lakukan diri dari sekarang. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi dengan format tulisan naratif bergambar, poster, PowerPoint atau video sederhana dan menuliskan pengalaman penerapan dalam jurnal mingguan. Nah, mungkin itu ya. Jadi mulai dari berarti teman-teman itu mulai dari unggah tugas Rukol ini disertai dengan tambahan-tambahan dari teman tadi, kemudian DK ya ini demonstrasi konseptual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi, kemudian aksi nyata. Tuh. Nah, demikian tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan gitu ya. Jangan buit, jangan jadi bingung, tenang saja. Jadi dan saya yakin bahwa teman-teman semua itu adalah CGP hebat yang tidak serta-merta mengikuti CGP ini hanya karena tanda kutip atau misalnya karena bonus-bonusnya, tetapi kita itu betul-betul ingin mengembangkan kompetensi yang kita miliki atau ingin menggali kompetensi yang belum tebal tadi gitu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya paksa tutup sampai di sini ya karena 15 saya masuk lagi gitu ya. Jadi sekarang saya tembak aja. Pak Wahyudin silakan baca doa. Terima kasih Bu Ai, rekan-rekan. Marilah sebelum kita akhiri sesi ruang kolaborasi ini, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang
telah kita capai, mendapat keberkahan, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik, yang sehat dan punya kesempatan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudin. Akhir kata saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum ditutup ini ya, foto bersama dulu. Foto bersama Bu, seperti biasa Bu Lilis. Ya, silakan. Oke, siap semuanya on cam ya. On cam Ya, Bu on Nuri. cam ya. Tunggu, Bu Nuri tunggu. on cam dulu. Siap? Ya. 1, 2, 3. Senyum, gaya bebas. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Bu Lilis, Bu Ai, Yes, Bapak Ibu sami-sami. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sehat semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih yang serunya gitu ya. Akhir kata ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.